Subuh hari ini kita berkesempatan untuk sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan pengajian. Kita akan membaca masih surah Al-Insyikak. Surah Al-Insyikak di awal surah ini 1-5 bercerita tentang betapa ketaatan langit dan ketaatan bumi dalam menjalankan perintah Allah terhadap langit dan bumi itu. Setelah ayat 5 itu yang bercerita tentang kepatuhan dan ketaatan makhluk-makhluk yang tak berakal itu, lantas Allah mengatakan, ya ayyuhal insan. Maka Allah berbicara kepada makhluk manusia yang berakal. Yang tadinya Allah bercerita tentang makhluk yang tak berakal, yang memiliki kepatuhan yang sangat tinggi. Sekarang Allah berfirman, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Sesungguhnya kaum manusia itu adalah pekerja keras dan pasti kau akan bertemu dengan Tuhan. Apa hubungannya ayat sebelumnya ini lantas Allah menempatkan ayat ke-6 ini sesudah itu? Mari kita lihat dulu bahwa kadihun itu adalah pekerja keras, berupaya sekeras mungkin, dan manusia memiliki sifat itu. Berupaya sekeras mungkin untuk mempertahankan hidupnya. Sebenarnya manusia, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, bahwa manusia bekerja keras ini hanya dua yang dicari kalau secara nyata. Yang pertama adalah selamat. Itu orang bekerja hanya mau selamat. Kalau ia sudah selamat, maka ia cari lagi mau senang. Ini dua saja yang menjadi hidup kita, itu hanya antara S dengan S yang kedua. Selamat dan senang. Orang sudah selamat kalau mandi dengan pakai sabun, mandi sudah, tapi mau lagi enak-enak, cari lagi sabun, istilah Bugisnya itu sabun bau, sabun yang agak harum, selalu mau senang. Sudah bagus rumah, tapi mau lagi senang-senang. Jadi memang kita bekerja untuk selamat. Sudah selamat, tapi mau lagi senang. Dan itu ada pada diri manusia model seperti itu. Dan tidak salah. Dan tidak salah. Untuk mencapai semua itu, manusia terkadang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu pun, serta potensi yang dimilikinya untuk memenuhi dua ini. Selamat, senang. Kita ke Bulukumba sudah selamat, maka kalau pakai mobil trek, tapi mungkin lagi senang-senang, cari lagi bus yang sudah ada bus, mungkin lagi cari yang ber-AC, sudah ada AC, mungkin lagi cari yang ada pet. Dan itu tidak salah, itu tidak salah. Nah,
Jadi manusia ini dalam kehidupannya masing-masing bekerja sesuai dengan profesinya untuk mencapai itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memuji manusia dengan semangat kerja yang seperti itu. Seperti dikisahkan dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW mencium tangannya orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi dengan mengatakan, hazihi yadun la tamassuha narun abada. Inilah tangan tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Pekerja keras. Pekerja keras artinya di sini bukan keras dan semangat kerjanya yang tinggi. Semangat kerja yang tinggi. Karena kalau kita hanya memahami kerja keras nanti terbukti melepuh tangan, bagaimana kita ini yang bukan pekerja seperti itu? Bukan itu yang dimaksud, tapi semangat kerja yang tinggi. Anda sebagai dosen, ya memiliki semangat kerja yang tinggi. Anda sebagai pegawai negeri memiliki semangat kerja yang tinggi. Anda sebagai tukang batu yang memiliki semangat kerja yang tinggi. Cuma yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah tangan yang melepuh bekerja. Akhirnya Nabi berkata, inilah tangan yang tidak akan tersentuh dengan api neraka. Kita masih ingat kisahnya Ali bin Abi Thalib waktu ia berkata bahwa menggali lubang dengan menggunakan jarum tangan, jarum jahit. Menggali sumur itu dengan jarum. Atau menyapu kota Mekah dengan sehelai bulu ayam di musim angin kencang. Fi yaumin asifin wa naqlu bahrain, atau menimbah laut menggunakan tapis teh, atau memandikan dua orang hamba hitam sampai ia putih. Kata Ali, ahwanu alayya min talabi hajatin min liwafa'idaini. Itu lebih mudah saya lakukan dibanding pergi meminta-minta. Jadi kita kan sering mendengarkan ucapan-ucapan yang perlu dikoreksi, perlu diperjelas, bukan diperjelas. Biasa kan orang berkata bahwa kita bekerja apa saja yang penting halal. Sering kita mendengar kata-kata begitu, yang penting halal. Nah, ukuran halalnya apa? Ukuran halalnya apa? Jangan-jangan itu halal, tapi itu dicelah oleh Allah. Ya. Contoh saja, kita jual beli, sedangkan jual beli. Jual belinya itu halal dari sisi jenis pekerjaan, dihalalkan oleh Allah. Jual beli dihalalkan. Cara melakukannya pun juga tidak ada yang salah, tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan, tidak ada. Persis Pak. Tetapi masalahnya timingnya tidak tepat. Maksudnya timingnya tidak tepat, jangan-jangan yang kau lakukan itu secara benar, secara jujur, jenis pekerjaannya, tapi
itu yang membuat kamu terhalang untuk ikut berjamaah. Maka ini pekerjaan tercela. Jadi kita tidak usah terlalu yang penting halal, harus betul-betul paripurna kehalalannya itu. Jangan hanya melihat dari segi jenisnya. Mungkin masih ingat kisahnya Syekh Syarusakati, pamannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Paman mengucapkan Alhamdulillah itu bagus kan? Tapi dia melihat sebagai sebuah kesalahan besar karena timingnya tidak tepat. Kenapa? Di saat orang semua pada kebakaran, hangus rumahnya, dia berkata Alhamdulillah. Inilah dia benci dirinya selama 30 tahun. Jadi kembali kita mau mengatakan bahwa persoalan halal harus secara utuh. Ya. Jangan hanya melihat jenisnya, oh bagus ini. Iya, tunggu dulu. Jangan sampai ada pertimbangan-pertimbangan lain yang merusak. Ya. Contoh saja. Itu sholat duha bagus enggak? Bagus. Tapi jangan sampai Anda sholat duha di situ orang di saat ada ceramah seperti ini. Mengutamakan yang sunnah menghalangi yang wajib. Nah, apa masih terpuji yang begini? Tercela. Nah, jadi kita mau mengatakan bahwa seharusnya dalam bekerja keras itu patuh secara utuh seperti patuhnya langit dan bumi. Wa asil, kita harus jadikan ini kompas. Wa asinat li rabbiha wa hukkat. Jadi antara ayat ke-6 dengan ayat pertama tadi itu sudah ketemu. Allah bercerita tentang kepatuhannya langit, kepatuhannya bumi. Sekarang manusia ditanya, apakah kau bisa seperti itu? Yang memiliki semangat kerja yang tinggi. Jangan-jangan amalmu itu nanti tidak ada yang dihitung. Ya. Karena itu ada ayat, ada ancamannya Allah. Wa qadibna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Itu ayat itu. Nanti kelak di hari kemudian wa qadibna ila ma amilu, kami memperlihatkan amal-amal mereka yang telah mereka lakukan, tetapi kami menjadikan amal itu ibarat debu yang berterbangan saja. Karena itu tadi sudah berkeringat, sudah kerja keras, tapi tidak ada dinilai oleh Allah. Kalau begitu, kita kembali seulet apapun kita bekerja, serajin apapun kita bekerja, jangan lupa azinat li rabbiha wa hukkat. Karena karena kamu akan bertemu dengan Tuhan. Untuk apa kita bertemu dengan Tuhan? Jangan-jangan kita bertemu hanya diperlihatkan ini amalan tidak ada guna-gunanya yang kau lakukan. Si poso-poso ini ditinggal kami apa, tapi tidak ada yang dinilai. Karena itu yang kita tidak sadari, azinat li rabbiha wa hukkat itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini, apalagi kita sebagai makhluk mencari kebutuhan kita, mau selamat, mencari rezeki, mau selamat, kita harus pahami bahwa dalam keterkaitannya dengan Allah sebagai pemberi rezeki, seperti halnya dikatakan innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu pemberi rezeki dan dia memiliki kekuatan yang ampuh.
Dan Allah, saya kembali mengulangi ini kata-kata. Sebenarnya Allah telah menjamin kehidupan kita dunia. Ada ayatnya, banyak sekali ayat yang menuntut. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang jamin rezekinya dan kamu. Berarti Allah telah menjamin rezeki kita. Yang tidak dijamin itu adalah kehidupan akhirat, Pak. Tapi masalahnya manusia ini urusan dunia kasak kusuk untuk itu. Nah, sudah dijamin oleh Allah. Yang kita justru lalai, yang tidak dijamin oleh Allah. Bahaya ini. Maka dalam Al-Quran dikatakan, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ مَنْ لَفْسُلَّهُ بِرَازِكِهِ. Kami menjadikan semuanya untukmu, untuk kehidupan kamu. Bagaimana dengan ada ayat mengatakan, bagaimana ada ayat juga mengatakan bahwa khairul razikin, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti ada pemberi rezeki yang lain. Kan? Razikin bentuk jamak, dialah Allah pemberi rezeki yang terbaik. Berarti ada pemberi rezeki yang lain. Nah, harus dipahami posisi yang kelihatannya pemberi rezeki itu, kelihatannya pemberi rezeki, ia hanya sebagai perantara. Ini sebagai perantara. Jadi berbahagialah orang yang gampang memberi, karena dia berfungsi sebagai perantaranya Tuhan untuk menyampaikan nikmat Tuhan kepada orang yang berhak. Bagaimana kira-kira kalau ada orang yang kita percaya dan kita yang dipercaya itu tidak menyampaikan kepada yang sesungguhnya yang berhak? Bagaimana itu? Ya. Makanya Allah sangat memuji orang-orang yang suka memberi. Karena ia mampu menjalankan tugasnya sebagai penyambung yang Allah berikan kepada manusia. Sama air ini. Mau dilihat secara kasat mata, yang memberi saya air adalah Pak Anto. Dia hanya perantara. Dia hanya perantara. Ya. Jadi dalam hal melihat adanya pemberi rezeki selain Allah, itulah salah satu bentuk yang hatinya tidak tunduk kepada Allah. Justru kehidupan dunianya yang begini ini merusak kehidupan akhiratnya. Ada nasihatnya ulama kita begini. Iza sarraka ata'ul bashari fa anta min ahli dunya. Wa iza asarraka ata'ullahi azza wa jalla fa anta min ahli al-akhirah. Jika kamu merasa senang dengan pemberian manusia, senang dengan pemberian manusia, fa anta min ahli dunia, maka Anda masih tergolong pencari dunia. Wa iza sarraka ata'ullahi azza wa jalla, jika kamu merasa senang dengan pemberian Allah, fa anta min ahli akhirah, maka Anda lah penduduk akhirat yang aman. Apakah lantas kita dilarang bersyukur kepada manusia? Tidak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, tidak akan mensyukuri Allah. Hanya posisi jiwa kita ini harus berada pada posisi yang aman. Posisi yang aman. Jangan hanya terbatas pada pemberiannya itu. Tapi harus dari mana asal usulnya ini semua. Artinya apa? Pusat kesadaran kita tertuju hanya kepada Allah, tanpa harus mengabaikan yang lain. Maka pada ayat berikutnya itu
Karena tadi dikatakan famulakihi, kau akan bertemu Tuhanmu di akhirat. Nah, Allah bercerita, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa nanti di akhirat yang diberi kartu amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia akan digabungkan dengan keluarga-keluarganya secara sukaria. Nah, dua hal ini yang perlu dijelaskan di sini. Apa yang dimaksud dengan hisaban yasira? Kita sudah pernah sampaikan di sini. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apa itu hisaban yasira? Perhitungan yang gampang. Kata Rasulullah, tidak ditanya. Tidak ditanya. Hanya mana kartu ini kartu. Sudah lewat. Karena siapa yang ditanya nanti di akhir, ia pasti disiksa. Jadi kita berupaya menghindari pertanyaan-pertanyaan di akhirat tentang amal kita yang kita lakukan. Oh, kalau begitu sterilkan amal ini dari pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana caranya? Apapun yang kita lakukan, jangan bikin jarak dengan Allah. Jangan bikin jarak dengan Allah. Kapan ada jarak? Maka jarak itulah pertanyaannya Allah nanti di akhirat. Jangan pernah bikin jarak. Semakin panjang jarak yang kita bikin dalam melakukan sesuatu dengan Allah, sepanjang itu juga siksaan pertanyaan akan tidak di akhirat. Ada berkata, siapa yang ditanya, dia disiksa. Itu bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir itu hadisnya. Itu tafsir, saking hadis itu, hadis lebih banyak hadis yang dipakai menafsirkan Al-Quran. Itu Ibnu Katsir. Ya. Nah, sekarang yang kedua persoalannya di sini, orang yang begitu kondisinya selamat, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka ia akan digabungkan dengan keluarganya. Nah, ini kata keluarga di sini, di ayat yang ke-9 ini kata keluarga bukan ukuran darah. Bukan ukuran darah. Nah, ukuran darah itu tidak ada guna-gunanya di akhirat. Tidak ada ukuran. Yang ada hanya hubungan kerohanian, itu yang selamat. Tidak ada guna-gunanya itu. Hubungan darah hanya berlaku sampai di liang lahat. Sudah itu selesai. Karena nanti kita akan menemukan juga ahlun sesudah ayat ini, bukan ahlun yang hubungan darah, hubungan batin, tapi hubungan darah. Sebentar kita akan lihat itu juga. Wa yanqalibu ila ahlihi. Seandainya kita mau paham ini bersama dengan keluarganya nanti dengan hubungan darah, maka Rasulullah akan bersama dengan Abu Lahab karena Amurena. Ya, Amurena. Abu Lahab itu bersaudara dengan Abdullah. Apakah tidak ada hubungan darah itu? Nah, kita menerjemahkan dengan keluarga hubungan darah. Oh tidak laku. Bagaimana dengan Nabi Nuh dengan anaknya? Hubungan darah kan? Oh tidak laku. Tidak laku. Jadi kalau begitu tanggung jawab kita ini kepada keluarga kita, jangan putuskan hubungan darah tanpa harus melepaskan hubungan emosional kerohanian kita dengan anak. Kalau bahasa Bugisnya itu menguruk paham muki ke anak tak, menguruk sengkero muki ke anak tak, menguruk gauk muki ke anak tak. Kapan berbeda? Pada selama kita berpisah. Siapapun yang kita cintai.
Karena ini ukurannya bukan ukuran darah, ukuran seperti kalau kita mengatakan nasab kerohanian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana ayat yang lain yang mengatakan bahwa wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yanqalibu wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi. Ini ahli lagi. Jadi bandingkan kata-kata ahli yang pertama dengan ahli yang kedua ini. Siapa nanti yang diberi amalnya, kartu amalnya dari belakang punggungnya, maboko alaih. Maka dia akan berteriak sekencang-kencangnya dengan teriakan yang mengerikan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dihempaskan di neraka sa'ir. Kenapa? Innahu kana, karena sesungguhnya dulu bersama dengan kolega ahlinya, kolega-koleganya bergembira ria dalam kesesatan. Nah, ini hubungan darah ini. Hubungan darah ini. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kita ikut seperti apa perlakuan-perlakuan mereka, dianggap satu keluarga, satu genggi ini. Satu genggi ini. Makanya itu dalam ilmu, dalam dunia tarekah, dalam dunia tasawuf, ada semboyan, ada moto yang dikembangkan itu. Fata'atu tajma'una wal ma'siyatu tufarriquna. Itu motonya itu. Ketaatanlah yang membuat kita bersama, dan kemaksiatanlah yang membuat kita berpisah. Itu motonya orang-orang sufi itu. Ketaatanlah yang membuat kita bersama, dan kedurhakaanlah yang membuat kita berpisah. Jadi saya itu kalau biasa takziah, saya tadi berkata begini, ada orang yang menganggapan bahwa hanya mautlah yang memisahkan kita. Ini kata-kata tidak benar ini. Hanya maut yang memisahkan. Saking cintanya seseorang kepada seseorang, dia berkata, yang bisa memisahkan kita hanya maut. Ini bodoh ini. Bukan mati yang memisahkan kita, Kamasi. Yang memisahkan kita itu kedurhakaan. Bukan mati. Boleh jadi matilah yang mempertemukan kita di hari kemudian. Kenapa? Karena kita sama-sama taat. Itu jadi bukan mati yang memisahkan kita. Matilah yang mempertemukan kita dalam keabadian. Kenapa? Menguruk pahaki, menguruk sengkerwaki, menguruk gauki. Jadi hati-hati kalau selalu saking cintanya kepada yang bisa memisahkan kita hanya maut. Kamasih. Ya. Mau berpisah betul ini. Jadi kalau kita membaca ayat 10 sampai 15 ini cukup mengerikan. Nah, persoalannya ini setelah kita merasa ngeri, apa yang kita lakukan untuk menghindari hayalan-hayalan ngeri itu? Apa ya itu? Yada'u subura, yasla sa'ira. Yada'u subura, yasla sa'ira. Ini yang mengerikan ini. Berteriak sekencang-kencangnya dengan teriakan yang didasari karena kesakitan, kepedihan, dan lain-lain. Mungkin masih
ingat pernah kita katakan bahwa dalam Al-Quran dikatakan memang itu penghuni neraka itu littagina ma'aba labisina ya ahqaba. Nanti penduduk neraka itu secara berepisode tinggal di neraka, memiliki episode. Episode pertama, episode kedua, episode ketiga. Kenapa di situ masih mengharap ada kasih sayang Allah? Kalau tidak ada kasih sayang Allah, berlanjut terus. Ahqaba. Apa itu ahqaba? Satu hakbon, satu episode. Satu episode itu berapa lamanya? 80 tahun. Itu 80 tahun akhirat. 80 tahunnya dunia singkat. Berapa 80 tahunnya akhirat? 1 tahunnya akhirat sama dengan 1000 tahun untuk dunia. Jadi 80 berapa itu? 80.000 tahun untuk ukuran dunia. Nah satu harinya saja akhirat itu 1000 tahun. Apa nih? Berapa siapa yang pintar matematika di sini? Kali maki itu. Itu baru satu episode. Itu baru satu episode. Nah di sini ahqaban, labisina fiha ahqaba. Apa tidak mengerikan ini? Makanya kita kembali mengingat-ingat ayat pertama, wa asinat li rabbiha wa huqqat. Ini harus tumbuh subur dalam diri kita ini. Seperti apa tingkat ketaatan kita? Seperti apa tingkat kepatuhan kita terhadap kehidupan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya taat zahirnya, tapi rohanianya majaluk-jaluk, tidak ada ketaatan. Makanya yang penting, yang perlu kita ini kembali menghidupkan kesadaran kita. Ya. Di dalam Al-Quran, mereka-mereka yang disiksa itu, kenapa? Innahu dhanna an la yahur. Secara praktis orang itu an la yahur, merasa dirinya tidak akan ditanya di akhirat. Selalu merasa dirinya. Mungkin dia berkatakan dia yakin ditanya, tapi persoalannya perbuatannya tidak menunjukkan ada ciri-ciri bahwa dia siap untuk ditanya. Sama dengan mahasiswa itu, dia tahu dirinya bahwa mau ujian, tapi mati nurung, mati taruh. Bagaimana nanti ini? Saya mau jam besok, ini mahasiswa ini, saya mahasiswa ini. Nah, besok semua udah, tapi tidak pernah sedikit pun kita lihat menyentuh buku, tidak pernah belajar, tidak pernah model apa. Ya. Rajin ke kampus tapi tidak pernah kuliah. Dia tahu bahwa kita akan mati, tapi perbuatannya seolah-olah tidak mencerminkan ada keinginannya, ketahuannya tentang ia mati. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala ini sudah pernah kita terangkan kata bala. Terkadang bala itu membantah anggapan sebelumnya. Jadi Allah mengatakan bala. Oh salah anggapanmu itu bahwa innahu lan yahura. Salah itu. Kenapa? Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha melihat, maha mengetahui apa yang kau lakukan. Inilah yang pernah saya katakan, ada hadis qudsi ini dari Abu Hurairah.
tentang orang yang menyebut dirinya sebagai orang baik, sementara perbuatannya berkata lain. Allah mendatangi orang tersebut dan berkata, "Fatakulullahu lahu kasabta." Bohong kok. Wa taqulul malaikat, dan maka malaikat juga ikut berkata, "Kasabta." Bohong kok. Jadi memang tidak kelihatan. Jadi kapan sedikit satu kali kita melakukan kesalahan yang kita anggap seperti itu, 5.000 malaikat turun. Beli kok. Kira-kira sudah berapa kali malaikat turun kepada kita ini mengatakan kita beli kok. Bagaimana kalau Tuhan yang menyampaikan bohong? Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu pemahaman kita terhadap surah Al-Insyikak sampai ayat 15 itu. Nah, pada ayat 16 ini Allah bersumpah lagi. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasak wal qamari idza tasak. Kenapa langsung Allah bersumpah lagi ini? Nanti minggu depan kita sambung itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.